Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa, bersyukur ya Tuhan pada siang hari ini kami akan memulai sesi kedua ini ya Tuhan. Kiranya Engkau lunakkan hati kami, siapkan hati kami untuk dapat menerima firman-Mu. Dan kiranya apa yang disampaikan hari ini ya Bapa, sungguh-sungguh tertanamkan bagi setiap hidup kami, agar kami hidupnya diubahkan untuk semakin serupa dengan Kristus ya Bapa. Aku berdoa untuk setiap teman-teman yang hadir dan yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Engkau menyertai mereka ya Bapa, dan kiranya sesi hari ini sungguh-sungguh bisa membantu setiap dari kami yang hadir di sini untuk menjadi murid yang memuridkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Okay. Thank you teman-teman. Oke, selamat datang kembali di sesi yang kedua teman-teman. Kalau di sesi yang pertama kita bahas interdenom dan sifatnya lebih satu arah, sesi yang kedua ini akan mengajak kita berpartisipasi bersama. Tapi tenang aja, nggak terlalu ribet, kalian nggak harus gerak-gerak atau pindah-pindah gitu ya. Tetapi nanti akan ada bagian di dalam sesi ini yang kalian diajak untuk berdiskusi satu sama lain. Ya, jadi itu sedikit heads up. Tetapi untuk memulai sesinya, bagian awalnya, justru aku ingin kita untuk membaca satu perikop dari Lukas 24. Boleh? Next slide. Bagi teman-teman yang bawa Alkitab atau punya Alkitab di handphonenya, boleh tolong dibuka Lukas 24 ayat 13 sampai 34. Ya. Nah, dan kali ini kita nggak akan cuma membaca, tapi aku udah meminta tolong beberapa teman-teman panitia untuk bisa membantu kita lebih engage dengan scripture-nya ini sendiri. Ya, aku mau undang teman-teman yang volunteers, boleh kita kasih tepuk tangan juga deh biar mereka semangat, gak awkward. Ayo Kevin. Jadi, kenapa sih Kevin? Oke, boleh kalian dari sebelah sana ya. Ini something new, mungkin beberapa dari teman-teman belum mengalami hal ini ya, tapi tujuan dari kegiatan ini itu supaya kita nggak sekedar membaca perikopnya, tetapi sungguh-sungguh menghayati apa sih yang disampaikan, apa yang terjadi di dalam perikop tersebut. Ya. Nah, boleh next slide? Teman-teman, untuk memudahkan, selain kalian membaca di handphone kalian masing-masing, tapi juga di screen, itu akan ada berbagai macam highlight yang berbeda. Kita kita take out angka-angkanya, ayat-ayatnya. Tetapi sifatnya akan seperti ini teman-teman. Untuk bagian narator, yaitu yang aku akan bacakan. Untuk Yesus yang memerankan akan Kevin. Ya. Kleopas itu Carissa, dan temannya Kleopas, umur warna hijau, itu akan dibacakan oleh Richard. Ya. Teman-teman, please follow along, baik lewat handphone. Kalau screen terlalu kecil, ikutin di handphone ya. Yuk. Teman-teman, pemeran sudah siap? Kok kalian yang jawab? Kalian siap untuk nontonnya ya? Oke, kita akan memulai. Boleh lanjut slide-nya? Oke. Slider boleh tolong ngikutin ya, nanti dialognya. Yuk. Lukas 24 ayat 13 sampai 34. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil, atau kalau ya yang kita tahu ya meteran, itu sekitar 11 km jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Kleopas sama temennya, ayo jalan-jalan. Nggak usah, pelan aja ya. Iya di situ. Oh, situ aja dulu. Ya. Jadi ini mereka berdua, Kleopas dan temannya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, oh ya tuh, datanglah Yesus sendiri. Yesus loh, mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kayak, udah jangan terlalu cepat, santai aja. Ini space-nya kecil. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka, Kleopas dan temannya, tidak dapat mengenal dia. Next slide.
Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mana muka muramnya? Oke. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. agak overshadowing juga ya, baru satu pertanyaan tiba-tiba panjang gitu ya. Thank you Kleopas dan temannya. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, Yesus, dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci, bayangin, itu PA satu Alkitab. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oke? Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ayo, kalian kok masih jauh? Sini, ini kampungnya nih. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Pura-pura kayak mau pergi gitu. Putar balik. Putar balik, oke. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Boleh duduk di sini nggak guys, bertiga? Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Kok langsung makan? Ambil roti dulu. Dia langsung gini. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dibagiin. Ya. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Hilang tidak? Hilang. Ya, lenyap ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, langsung balik 10K, berarti 20K mereka bolak-balik ya. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kalianlah murid-murid itu. Ajar. Oh, apa? Oke. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dong guys buat. Oke, next slide. Ya, teman-teman, thank you buat volunteernya untuk sedikit mendramatisir ya apa yang terjadi. Seringkali kalau misalnya kita baca Alkitab as is, dan ya aku tahu lah, aku juga baca Alkitab sendiri, kadang-kadang tuh angka-angkanya bikin aku agak skip inti dari message-nya gitu ya. Jadi aku nggak experience myself in the text bahasanya. Hopefully tadi walaupun ada adegan lucunya, mungkin ada sedikit entertainment ya, tapi teman-teman, inilah yang kunci bahwa kita engage, kita sungguh-sungguh memahami apa yang dituliskan di Alkitab. Tadi slide-slidesnya sama sekali nggak ada perubahan dari yang LAI tuliskan di dalam terjemahan baru, ya. Tapi kita nangkep kan experience ini.
bahwa Yesus yang telah bangkit berjalan bersama-sama dua muridnya, dan dampak dari perjalanan itu mengubah hidup mereka. Gitu kan ya? Tetapi teman-teman, tentunya kita nggak akan eksposisi ayat per ayat. Tapi di momen ini aku ingin ajak kita untuk sungguh-sungguh memahami apa yang terjadi lewat diskusi dengan teman-teman sekitar kita. Ya, ini kan agak banyak nih orang-orangnya. Caranya sangat simpel. Aku mempersiapkan 3 pertanyaan. Boleh next slide? Ada pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Kalian nggak usah gerak. Yang kita akan lakukan adalah teman-teman satu deret kalian itu akan menjadi kelompok kalian. Aku contoh ya, teman-teman kalian bertiga. Silahkan mendiskusikan pertanyaan pertama. Di belakangnya, ini kalian berlima ya. Silahkan tetap mendiskusikan pertanyaan pertama. Yang di belakang berempat, silahkan pertanyaan pertama juga. Ya. Gak usah buat lingkaran atau apa, tapi sesimpel coba menjawab pertanyaan yang pertama. Apa saja yang dilakukan Yesus di perikop ini? Ya. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di belakang ada 4 orang. Ya, silakan itu satu kelompok. Coba jawab pertanyaan nomor 2. Kelompok pas di depannya yang berempat juga menjawab pertanyaan yang sama. Deskripsikan sikap dan perilaku Kleopas dan temannya sebelum Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentangnya di kitab suci. Jadi ayat 13 sampai 27 tuh teman-teman. Coba observasi ya. Itu 2 kelompok di belakang. Lalu untuk kelompok yang cowok-cowok nih berlima, silahkan diskusikan pertanyaan nomor 3. Deskripsikan sikap dan perilaku Kleopas dan temannya sesudah ya. Jadi berbeda tuh sama teman yang di belakangnya. Sesudah Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentangnya di kitab suci ayat 28 sampai 35. Baru teman-teman yang di sini kalian berdua kan? Ya, itu pertanyaan nomor 3 juga. Oke? Kevin lo mau ikutan? Ya udah lo ikutan sama kelompok yang di belakang nggak apa-apa ya. Serisnya juga ya kalau mau. Oke, nah sebentar sebelum kalian diskusi, guys, sebelum kalian diskusi, wait, ada satu instruksi terakhir, yaitu boleh next. Simple aja kayak gini guys, nggak harus lebay, nggak harus ribet. Tapi ini aku bikin satu contoh buat enak nih yang kelompok 1 ya. Apa saja yang Yesus lakukan di perikop ini? Contohnya ya, satu poin aja, ya Yesus mendekati mereka. It's real, ada kan di Alkitab ayat 15. Lakukan hal yang sama, observe aja apa yang Yesus lakukan atau apa yang Kleopas lakukan dan identify di ayat mana. Jadi kalian nggak ngasal ya, literally ada di ayat tertentu. Oke, simple, clear gak? Oke, silakan teman-teman, aku kasih waktu sekitar 5-7 menit untuk berdiskusi. Aneh gak guys? Aneh ya? si Corey waktu itu ngajarin gue juga kayak gini. Terus gue enjoy banget, jadi gue Corey, Reynaldi. Nah. Guys, kenapa? Ya, nanti pas. Nah, ini ke-update gak ya? Jadi itu gue sengaja 2 menit lagi ya. Jadi last 2 minutes, terus nanti kita akan kumpul di tengah. Ya, 2 menit lagi. Itu aja. Last 2 minutes, selesaikan segala hal yang kalian diskusikan dalam 2 menit. Yuk, boleh yang lagi putar balik boleh ke depan. Selesai nggak selesai kita kumpul. Asik. Oke. Jadi yang sekarang kita akan lakukan adalah kita akan kumpulin dulu nih apa observasi dari teman-teman di kelompok masing-masing. Tapi tentu setiap kelompok kan membahas satu pertanyaan spesifik ya. Supaya nggak semuanya diambil sama satu kelompok doang, kita bakal gantian ya. Jadi contohnya pertanyaan pertama, ini kan ada 1, 2, 3.
Ya, 3 kelompok yang membahas, betul? Masing-masing kasih satu dulu jawaban, nanti kita ke kelompok belakangnya, terus ke kelompok belakangnya, seperti itu. Oke? Jadi nggak ada tuh idem-ideman, awas kalian. Ya, ikutan gitu, enggak. Yuk, dari kelompok pertama, yang paling depan. Guys, kita mau dengerin ya. Boleh ada satu jubirnya? Apa satu poin pertama? Itu masih sama itu apa yang beda? Yang beda. Yang beda dari papan ya? Dari papan aja gitu. Ya udah deh, minta maaf. Yuk, didengerin ya. Yang kedua itu Yesus bertanya, topik pembicaraan dari kedua orang itu di ayat ke-17. Apa topik ini ya, percakapan ya? Iya, topik percakapan. Ayat ke 17. Oke, thank you. Kelompok belakangnya boleh? Boleh mereka aja. Terus selanjutnya itu ada Yuk, di dengerin ya. Sorry. selanjutnya ada di ayat 25. Yesus menegur mereka atas ketidakpercayaan mereka apa yang sama yang dikatakan para nabi. Oke, Yesus menegur mereka ya. Iya. Itu ayat berapa? 25. 25, thank you. Kelompok belakangnya boleh? Siapa? Oh ini. Ini biar adil pemerintah. Ayo lah, cepetan bang. Ini. Oke, mungkin dari kami di ayat 27 Bang. Ayat 27, ya. Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang nubuatan tentang Yesus kepada murid-muridnya. Ya, Yesus menjelaskan tentang dirinya ya. Iya, Di ayat 27. 27. Oke. Wah, parah sih. Thank you. Nah, kita akan go satu round lagi di kelompok 3 kelompok ini supaya kita dapat semua tuh pertanyaannya. Dapat semua jawabannya. Baik lagi kelompok pertama, orang yang beda dong. Langsung 2. Iya, soalnya masih ada sisa 2 lagi. Kamu jawab 4. Coba. Yang ini. Nomor 4. Iya. 3 sama 5. Boleh? Yuk, kita dengerin ya. Yesus menegur iman kepercayaan mereka yang berada di ayat 25. Sebenarnya itu tadi kelewat. Ada lagi? Dan kemudian Yesus meneruskan perjalanannya di ayat 28. Yesus meneruskan perjalanannya Iya. di ayat 28. Iya. Oke. Walaupun akhirnya nggak jadi ya. Ya kan? Niatnya kan mau jalan terus. Gitu kan. Gak apa-apa, itu ada di teks teman-teman. Oke, thank you. Boleh, kita lanjut kelompok selanjutnya. Ada yang berbeda dari yang sudah tertera? Yesus masuk dan tinggal bersama mereka di ayat 29. Oke, jadi Yesus masuk dan tinggal makan lah ya bersama mereka. Ayat berapa? 29. Thank you. Ada lagi yang berbeda dari kelompok terakhir di belakang? Yang lain? Nggak ada? Ya, yang terakhir Yesus lenyap. Yesus lenyap. Betul, itu ada di teks teman-teman. Ayat berapa, Cat? Ayat 31. 31. Mau menyalahkan Alkitab nulis gitu, Pak. Nah. No, ini poinnya guys. Ini poinnya. Ayo, thank you. Kita kasih tepuk tangan dulu buat simple, ya kan? Kita cuma mau observe apa yang ada di teks. Oke? So far dari kelompok-kelompok ini udah highlight nih, ya kan? Bahwa Yesus yang bertanya ke mereka topik percakapan mereka, negur mereka, menjelaskan tentang dirinya. Ini hal-hal yang Yesus lakukan. Nanti kita akan memperdalam lagi what this means. Apa dampaknya terhadap praktek kita sebagai PKK. Oke? Tapi setidaknya dalam perjalanan di Emmaus ini, inilah yang Yesus lakukan. Oke? Kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2, which is, boleh next slide. Coba kita mau deskripsi nih, observe teman-teman apa yang Kleopas dan temannya lakuin sebelum ketemu Yesus. Ini ada 2 kelompok, betul?
Yuk, kita tektokan kelompok yang di belakang dulu deh. Boleh bantu? Oh iya. Apa aja nih? Dari 3 katanya ternyata dari situ 13 sudah bisa. Murah beratnya. Dari ayat 13 mereka pergi ke Emmaus. Sorry, boleh tolong agak keras? Gak apa? Dari ayat 13, Ayat 13. kalau sikap dan perilaku Kleopas dan temannya, mereka pergi ke Emmaus. Oke, perilaku mereka ya. Mereka pergi ke Emmaus, nggak salah. Oke, kelompok depannya boleh, yuk. Oke, kalau dari yang ayat 14, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu. Mereka apa? Bercakap-cakap tentang Oke, mereka bercakap-cakap. Lanjut, ini gua akan terusin nih sampai kalian selesai. Ayo. Mungkin intinya sampai dari 14 sampai ke 16 itu Bang, waktu bercakap-cakap Tuhan datang tapi mereka tidak mengenal Yesus. Oke, mereka tidak mengenal Kristus ya. Iya. Ditulisnya di ayat berapa tadi yang awalnya bahwa mereka tidak Mengenalnya di ayat 16. 16. Thank you. Lanjut. Kelompok depannya. Kita akan terus sampai habis jawaban kalian. Selanjutnya itu kan yang apa? Oh ya, yang setelah Yesus tanya itu di ayat 17, akhirnya si Kleopas dan temannya itu mereka berhenti dengan muka muram. Oke. Oke, muka muram ya. Ayat berapa itu? 17. Oke. And lagi, what happens after that? Ada lagi? Di ayat 18 sampai 19, si Kleopas dan temannya menyampaikan alasan kenapa mereka muram. Oke, Kleopas dan temannya galau. Galau dan curcol. Iya. Oke. Oke, final one. Yuk, dari depan. Kelompok depan. Ada lagi? Habis curcol apa? Yang 19. Ini. Enggak dong. Bapak bacain tiga-tiganya. Bisa semuanya. Kalau selanjutnya mereka tentang kematian Yesus dan menganggap Yesus itu nabi, itu di ayat 19 sampai 20. Terus mereka juga bercerita kalau mereka berharap Yesus itu membebaskan bangsa Israel, itu di ayat 21. Sama di akhirnya mereka itu tahu mengenai kebangkitan Yesus tapi meragukan, itu di ayat 22 sampai 24 dan dijustifikasi sama perkataan Yesus di ayat 25. Oke, thank you. Kita kasih tepuk tangan dong. Oke, thank you. Kelompok diskusi pertanyaan nomor 2. Kembali lagi, very simple. Kita observe aja tuh sikap mereka kayak gimana. Yang gue rasa sangat menarik tuh justru di ayat 19 ya. Mereka ini murid Yesus. Mereka kenal 12 murid. Tapi ironisnya, mereka bilang tetap Yesus itu nabi. Ironis. Padahal berarti mereka ngeliat tuh semua mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan kan. Mereka mendengar gitu. Bahkan di teksnya ditulis mereka mendengar apa? Bahwa ada orang-orang, para perempuan yang melihat kubur kosong. Dan ada malaikat yang menyatakan bahwa Yesus telah bangkit, tapi mereka bilangnya, mana nggak ada nih si Mesias, gitu kan ya? Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 3, yaitu setelah Yesus menjelaskan nih, habis dibilang bodoh, gitu katanya si Kevin, cara ngomongnya Kevin gitu tadi ya. Bodoh. Oke, yuk. Kelompok yang sebelah kiri, ini kiri kanan berarti ya? Kiri dulu deh. Kelompok kiri. Boleh, apa aja nih? Yang pertama, mereka sudah dekat kampungnya. Mereka sudah mau arrive ke kampungnya di Emmaus. Oke, mereka udah mau nyampe Emmaus. Iya. Itu di ayat 28. Ayat 8. 28. 28, iya. Terus. Udah. Sebelahnya? Ayo, Phil. Sebelahnya dulu. Kelompok yang sebelahnya. Sorry.
Ya, mereka sangat mendesak Tuhan Yesus buat tinggal bareng, untuk bermalam di situ. Tinggal. Itu ayat berapa? 29. 29, thank you. Boleh kelompok sebelahnya lagi? Mungkin dalam ayat 31 kali ya. Terbukalah mata mereka gitu. Dan mereka pun mengenal dia. Tapi tiba-tiba Yesus hilang. Waktu lagi makan bareng ya? Iya. Itu ayat berapa? 31. Ada lagi? Di 32 mereka merefleksikan saat berbincang-bincang dengan Yesus, lalu mereka sadar kalau mereka berkobar-kobar gitu. Thank you. Itu berarti 32. Oke. Habis itu reaksinya apa teman-teman? Mungkin ini final response dari masing-masing kelompok. Kelompok yang sebelah kiri dulu. Kiri kita ya? Iya. Iya kalian. Sorry. Kiri dari sisi gua. Mungkin secara kesimpulan dari ayat 33 sampai 35 dia langsung menjelaskan kalau misalnya mereka balik dan ke Yerusalem lalu bercerita kepada ke-11 murid itu, di mana menceritakan bagaimana mereka dapat mengenal ia pada saat ia mencakan roti-roti. Thank you. Kelompok sebelah ada yang mau ditambahin? Sudah. Pinter juga. Yuk kita kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, Char. Thank you. Ya, jadi konklusinya setelah mereka udah ironisnya setelah dihardik Tuhan, dibilang bodoh, malah mereka hatinya berkobar-kobar, ya kan? Terus responnya adalah langsung lari 10K balik. Ya, nggak tahu lari ya, mungkin aja jalan aja sih. 10K balik ke Yerusalem gitu. Next. Teman-teman, hopefully tadi kita udah mendapat gambaran ya. Apa sih yang sebetulnya Yesus lakukan selama perjalanan ke Emmaus bersama dua murid ini? Bukankah Kristus sesimpel sedang memuridkan, menyatakan dirinya kepada para muridnya? Gitu kan? Tentu di seluruh perjanjian baru kita melihat bahwa Yesus itu setiap kali dia pelayanan di dalam bumi ini selama 3 tahun sebelum dia disalibkan, dia selalu membawa murid-muridnya kemanapun, ya kan? Tetapi kalau aku bisa lihat ya, ini perikop yang sangat berkesan buat aku, karena ini pertama kalinya aku lihat benar-benar Yesus sungguh-sungguh melakukan apa yang namanya kelompok kecil gitu. Dalam konteks literally ini kelompoknya berdua plus Yesus gitu kan ya. Dan mereka lagi berjalan bersama, Yesus yang menghampiri mereka, dan terjadi transformasi yang signifikan dari pemahaman murid-muridnya. Tadi aku sempat highlight bahwa kalau kalian notice di awalnya mereka dua teman ini, si Kleopas teman-temannya, itu menyatakan bahwa Yesus yang mereka ikutin itu hanya nabi yang berkuasa. Ya nggak? Ada yang mau baca ayat 34 nggak? Boleh ada yang lihat ya 34? Boleh bacain nggak, Jar? Lu bisa? Ya. Oke. Terus 24 ayat 34 kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dari dalam nama tadi ada Simon. Thank you, Jar. Mana nih nabi-nabinya? Ya. Apa yang dia katakan? Tuhan udah bangkit. Kalau itu bukan transformasi gara-gara apa ya sama Tuhan Yesus, ya aku nggak tahu apa sebutannya apa lagi gitu ya. Sampai titik dimana ketika aku baca Lukas 20 ini tuh aku karena mikir, ya ampun Tuhan, aku pengen deh kayak gini gitu. Pengen deh ada kesempatan untuk sungguh-sungguh bisa mendengar dari Tuhan, dan ya doa aku kelak kita semua bisa merasakannya di kekalan ya teman-teman. Tapi hari ini aku mau menekankan bahwa sebagaimana hidup kita ini dipanggil untuk semakin serupa Kristus, aku rasa ketika kita sedang berusaha untuk memuridkan sesama kita, kita juga dipanggil untuk melakukan pemuridan yang Christ-like, yang serupa Kristus. Dan perikop ini sangat menggambarkannya dengan eksplisit gitu ya. So, tadi kita udah rangkum apa aja yang kita observe yang Yesus lakukan. Tapi aku coba merangkumnya secara holistik ya teman-teman. Thank you udah melakukan exercise tadi. Semoga membantu kalian untuk lebih teliti terhadap teksnya. Tapi sekarang kita coba mau ambil beberapa komponen dari apa yang Yesus lakukan.
Boleh next? Tadi kita udah lihat bahwa di dalam pemuritan yang Christ-like ini, yang Yesus lakukan pertama adalah ialah yang menginisiasi percakapan. Ya enggak? Ia yang menghampiri para muridnya. Terkadang di dalam hidup kita, itu pun juga yang terjadi ketika kita dulu menjadi mungkin orang percaya yang baru. Entah itu pendeta, entah itu kakak, entah itu orang tua. Apapun bentuknya, Tuhan yang sedemikian rupa menganugerahkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Tuhanlah yang menginisiasi. Dan aku rasa ketika kita sedang mau berusaha untuk juga memuridkan satu sama lain, aspek inisiatif ini penting, teman-teman. Ketika aku refleksi, banyak gitu PKK yang di-assign kelompok kecil, tapi sebetulnya mereka nggak punya kerinduan atau inisiatif bahkan untuk mau melihat orang lain bertumbuh. Itu banyak banget gitu loh. Mereka melihat KK sebagai program dan bukan suatu privilege dan keterbebanan yang mereka ingin melihat orang lain bertumbuh, teman-teman. Tapi Kristus secara real datang mendekati mereka, berjalan bersama-sama mereka. I think itu ada aspek indahnya juga gitu. Kiranya kita juga merefleksikan hal yang sama ya. Jadi apakah kita punya inisiatif itu? Aku berdoa ya kita semua punya, teman-teman. Dan kiranya Tuhan yang menaruh kerinduan itu di dalam diri kita. Boleh next? Selain itu, teman-teman yang di sini tadi sudah meng-highlight ya. Yesus jalan bersama mereka, menegur mereka. Tapi sebelum itu, di ayat 17, di awal-awal dari kop ini, yang Yesus lakukan pertama adalah mendengar dulu. Bandingkan, Yesus satu pertanyaan, ya kan? Tiba-tiba dia kasih curcol panjang. Kalau bisa aja sih, dia bilang, ada nabi yang berkuasa, bentar, bukan nabi, itu salah, itu sesat. Bisa aja dia kayak gitu kan. Tapi Yesus membiarkan mereka menyuarakan segala hal yang mereka pahami dan ia dengarkan. Dan bahkan mengkoreksi setelah mendengarkan semua pernyataannya mereka itu, curcolan mereka. Ironisnya karena mereka nggak tahu itu Yesus ya. Soalnya itu agak nyindir Yesus juga gitu. Kalau kalian baca teliti ya, Kleopas sama temen tuh basically bilang gini, Tuhan Yesus itu cuma nabi, Tuhan Yesus itu yang diharapkan ekspektasinya berkuasa menjadi Mesias, penyelamat bangsa Israel, ujung-ujungnya mati. Dia bilang bangkit, mana buktinya gitu kan? Itu literally yang disampaikan murid-murid Kleopas. Tapi Yesus mendengarkan dulu mereka menyampaikan semuanya gitu. I think itu sesuatu hal yang aku juga rindukan ketika kita menjalankan pemuritan ya, coba memberikan ruang dan waktu untuk mendengar gitu. Ya kita juga tahu lah, zaman sekarang kan selalu inklusivitasnya nggak? Mental health itu penting, mendengarkan satu sama lain, giving an ear buat sesama kita. Itu sesuatu hal yang sudah dicoba dibudayakan sekarang dan hopefully kita pun juga mempraktekannya. Tapi nggak cuma mendengar teman-teman yang dilakukan Yesus, ya kan? Kita tahu, next slide, bahwa Kristus juga berani merebuke mereka. Ini perpetual ini ya, perpetual balance yang kita harus terus usahakan gitu dalam konteks pemuritan. Yang aku coba untuk meng-highlight bukan berarti kalian, Tuhan Yesus bilang kakaknya bodoh, gue juga bisa, bodoh, nggak gitu ya guys. Bukan gitu, ya kan? Tapi justru yang aku ingin tekankan adalah penggunaan kata foolish di sini ya. Bodoh. Kalau di ESV yang dipakai translation bahasa Inggris itu foolish gitu. Kalau kita ngelihat penggunaan bahasanya sendiri, teman-teman, ini tuh seakan-akan willful ignorance gitu. Sesuatu hal yang lu harusnya sudah pahami, dan literally ya, ini kan murid-murid Yesus. Mereka melihat Yesus in the flesh, mengikuti dia gitu. Tapi tetap tidak mempercayai keilahiannya, tetap mempertanyakan perannya sebagai seorang Mesias gitu. Ini hampir kebebalan juga gitu di situ. Seharusnya mereka udah paham bahwa Mesias ini bukan sekedar penyelamat politis, teman-teman. Tetapi, kalau kalian notice tadi aku sempat highlight juga ya, ketika Tuhan Yesus menegur dengan keras dan benar-benar menekankan kebenaran yang benar gitu, pemahaman yang benar, dampaknya bukan
Kleopas dan temennya bilang, siapa sih lu, freak? Ya, terus pergi. Justru hatinya berkobar, ingin Yesus berdiam bersama mereka, ingin makan bersama. Kayaknya kalau misalnya mereka tersinggung dengan rebuke ini, responnya seperti tidak akan seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalian mikir, tapi kan itu Yesus bang. Kalau gue kan nggak mungkin gitu, gue bakal di blok di WA, lain gitu kan. Tapi enggak loh teman-teman, kalau kalian notice selama pelayanan Yesus di muka bumi ini, ada kalanya Yesus bilang, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Orang kaya, muda, itu pergi, nggak ngikut Yesus. So kita tahu bahwa bukan serta-merta iya Yesus, orang akan ngikut dia gitu. Jadi, truth ini dan willingness to listen ini harus menjadi sesuatu hal yang satu teman-teman. Gak bisa kita mendengar dan tidak benar-benar menegur jika ada pemahaman yang salah, gitu. So I think ini menjadi dua sisi dari satu koin yang sama. Oke, next. Ini juga sangat-sangat keren ya. Yesus benar-benar mengeksposisi semua kitab, mulai dari kitab Musa. Kitab Musa berarti kan Pentateuch ya teman-teman. Kejadian sampai 5 kitab pertama tuh. Dan sampai segala kitab nabi-nabi, Yesus menunjukkan bahwa mengajar ini di dalam konteks pemerintahan itu sesuatu hal yang esensial, yang gak terlepas dari itu. Bukan vibes only, tapi beneran there's truth in the relationship gitu, in the process. Dan aku rasa seringkali banyak kakak yang merasa ini sekunder gitu. Padahal no, ini core dari kita berkumpul dan menjadi murid yang memuridkan adalah supaya kita bisa mengenal Kristus yang sesungguhnya, yang tertulis di seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab segala nabi-nabi. Jadi pemuridan yang menyerupai Kristus itu berbasis pada firman Tuhan dan berpusat pada Kristus. Gitu ya. Boleh? Lanjut? Ini poin yang terakhir, yang gak kalah pentingnya teman-teman. Di ayat 30, itu gak sekedar ngajar, terus bye gitu kan. Tapi literally ada momen di mana Yesus duduk bersama mereka, makan bersama mereka, dan ironisnya ya, mereka sadar itu Yesus bukan waktu Yesus ngajarin, ya nggak? Tetapi waktu mereka bersekutu bersama. So I think there's a certain significance gitu, ada signifikansi tersendiri bahwa mereka matanya tercelikan ketika bersekutu dengan Tuhan. Dan sebagai ya PKK kita ini ya, harapannya ini pun juga kita bisa lakukan teman-teman, bukan cuma mendengar, mengajar kebenaran, berani menegur, tapi juga berani membagi hidup kita gitu. Aku tahu banyak dulu PKK yang sangat cakap mengajar, berani mengatakan apa yang benar, mau mendengarkan AKK-nya, tapi hidupnya sama sekali tidak merefleksikan seseorang yang sudah merajakan Kristus. Ini momen refleksi juga buat kita sih. Apakah kita berani membagi hidup kepada sesama orang percaya? Apakah mungkin kita takut membagi hidup karena ternyata kita di tengah segala aktivitas dan pelayanan kita tidak sungguh-sungguh merajakan Kristus di hidup kita? Bisa loh. Tilik hati kita masing-masing juga. Kiranya ketika kita menjadi pemurid, kita terlebih dahulu yang menjadi murid. Gitu teman-teman. So aku harap ini bisa kita sungguh-sungguh hayati ketika kalian tadi dengerin perjalanan Emmaus ditunjukkan di depan. Yes, ada story-nya di situ. Tapi ada core truth di dalam situ dalam proses menjadi seorang murid dan seorang pemurid. Aku harap ini sungguh-sungguh kita hayati gitu. Boleh next slide? So teman-teman, this is the summary dari perjalanan ke Emmaus tadi ya. Kalau kita mau memuridkan sesama mahasiswa, sebagaimana Kristus memuridkan murid-muridnya, kita melihat bahwa Kristus yang menginisiasi, Kristus yang memulai, Kristus yang mendengar, Kristus menegur, yang mengajar dan membagi hidupnya, literally hidupnya gitu. Kiranya juga bisa jadi reflection buat kita. Hai para CPKK, ketika kalian punya AKK kelak, itu bukan karena mereka inferior dari kalian,
tapi literally karena Tuhan telah menghadirkan pribadi-pribadi yang kalian bisa ajak untuk mentuhankan Kristus. So I hope 5 poin ini bisa menggambarkan ya discipleship yang transformatif, teman-teman. Karena it's real. Tadi kan kita lihat before after-nya ya. Kleopas dan temannya sebelum bertemu dengan Kristus dan sesudah bertemu dengan Kristus. Gitu. Well, next slide. So true discipleship, transformational discipleship is Christ-like, serupa Kristus. Kiranya kita bisa berjalan bersama di dalam kebenaran dan persekutuan, in fellowship, ya kan? Boleh next? So teman-teman, untuk menutup sesi ini, aku cuma mau mengajak kita untuk terus merenungkan hal ini ya. Aku mau jadi PKK yang Christ-like, aku mau jadi PKK yang serupa Kristus. Berarti itu pemuritan yang relasional dan berpusat pada kebenaran firman Tuhan. Aku dulu waktu pertama kali jadi CPKK, 2 artikel yang membantu aku ditulis sama Bang Alex Tanlohi. Ternyata mungkin turun-temurun nggak dibagikan gitu ya. Tapi aku udah share ke Kevin lagi ya. 2 artikel yang sangat helpful yang Bang Alex tulis. Jadi sesi pertama ya, mungkin teman-teman aware gitu. Dia menulisnya di tahun 2009, teman-teman. Dan sampai sekarang itu masih true, itu masih helpful. Dan aku berharap teman-teman bisa baca. Kalau mau ngelihat lebih detail-detailnya, teknis-teknisnya, 2 artikel ini bisa sangat membantu. Boleh next? So, kayaknya kita perlu refleksi sejenak. Gak cuman dari sisi pemuritan yang Christ-like, tapi kita mendoakan AKK kita kiranya memiliki respons terhadap pemuritan yang Christ-like gitu ya. Kita berdoa anak-anak yang kita jangkau, anak-anak yang kita muridkan, itu juga memiliki respons yang real juga. Boleh next? Ketika kita pergi nanti deketin anak kita, berinisiasi dengan anak-anak kita, harapan aku sih ya teman-teman, sesimpel ini. Ini yang terus-menerus selama kalian jadi PKK atau jadi pemurid seumur hidup kalian, berdoa orang-orang yang kalian muridkan itu sungguh-sungguh merindukan hubungan dengan Kristus. Yang kedua, murid-murid yang juga ingin mengabarkan berita Injil, gitu. Karena literally di perikop ini juga ditunjukkan setelah, ya kan? Tadi setelah Kleopas dan temannya berjumpa dengan Kristus, mereka langsung, please stay Tuhan, bersekutu dengan aku Tuhan. Dan langsung 10K balik ke Yerusalem untuk bilang the good news, bukan nabi yang hidup kembali, yang bangkit, tapi Tuhan. Kiranya kita pun juga meresponi dengan cara yang sama, teman-teman. Ya, boleh next? So, mungkin setelah kalian mendengar tadi panjang penjelasan Bang Jerry soal pemuritan yang Christ-like, kalian berpikir tetap di belakang benak kalian. Tapi Bang, itu bukan Kristus Bang. Kita kan berdosa, ya kan? Kita kan benar-benar flawed, penuh dengan kekurangan. Kita hanya manusia semata. Kristus kan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Tapi somehow teman-teman, di tengah kebobrokan dan kerusakan kita sudah ditebus olehnya. Boleh next slide? Karena Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang secara eksplisit di Matius 28 berkata kepada setiap dari murid-muridnya, pergilah, jadikan semua bangsa muridnya. Tuhan akan menyertai setiap dari CPKK, setiap dari PKK, setiap pemurid yang terus menginjili dan memuridkan. Tuhan akan sertai. So don't be afraid, dan lakukan bagian kita, yaitu untuk setia, semakin serupa Kristus. Ya. Boleh next slide? Terakhir. Ini teman-teman, ringkasannya dari semua yang kita pernah berikan pembinaannya, baik dari Bang Alex sampai sekarang, sebenarnya core-nya simple.
yaitu Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya yang memuridkan. Ya, kiranya Tuhan yang dipermuliakan dari semua pelayanan kita. Yuk, kita ambil waktu, kita berdoa sebentar ya teman-teman. Kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Kudus, memberikan kami manusia-manusia yang bobrok dan rusak dan berdosa ini ya Tuhan, kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Kau telah menebus segala dosa-dosa kami ya Bapa, dan memanggil kami untuk semakin serupa Engkau. Aku berdoa, kiranya setiap CPKK sungguh-sungguh rindu untuk memuridkan ya Bapa, dan menyerupai Engkau dalam memuridkan sesamanya. Bahkan ya Tuhan, aku berdoa, kiranya CPKK yang ada di seluruh kampus ini tidak hanya melihat PKK atau KK sebagai program, tetapi kelak ketika lulus kembali ke gereja masing-masing, punya kerinduan yang besar untuk memuridkan sesama mereka. Dan kiranya Engkau dapat memakai setiap dari kami ini untuk membawa sungguh-sungguh lebih banyak lagi jiwa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sesi ini. Mungkin banyak kekurangannya, banyak hal yang tidak ideal yang disampaikan ya Tuhan. Tapi aku berdoa Roh Kudus yang terus senantiasa akan memberitakan kebenaran di dalam hati setiap teman-teman CPKK. Engkau dan Roh Kudus yang akan meneguhkan setiap dari kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Pada